Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma tahlana futuhul arifin walhamna malaikatil muqarrabin warzuqna amal salihin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa mawriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an min man la yastati'a ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Ija awradallahu ta'ala alaika hajatan aw anzala bika nazilatan fa'alam annahu la rafi'a laha siwahu id yastahilu ayarfa'a ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an li subuti tauhidihi fi an la fa'ila siwahu wa huwa ghalibun ala amrihi la yughalibu ahadun wa yastahilu aidan ay yarfa'aha anka man la yastati'a ay yarfa'aha an nafsihi law nazalat bihi li subuti ajzihi wa da'fihi wa minal muhali ta'aluqa fi hajatika biman huwa muhtajun misluka ila akhirih. Nah, kita masih mau ulang semalam sedikit. Jadi artinya dari kalam Ibnu Athaillah ini, janganlah kamu sekali-sekali mengangkat satu permasalahan atau satu hajat kepada selain Allah, yang mana hajat itu didatangkan kepada engkau. Nah, kita dapat masalah kan? Musibah, garing kah? Kurang duit kah? Kurang perhatian kah? Macam-macam ya. Jangan sekali-sekali mengangkat hati kah, tangan kah kepada selain Allah. Jadi maksudnya diutamakan Allah dulu, hati itu berkiblat, habis itu hanya berikhtiar. Jangan berdahulu ikhtiar, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bagaimana jahidin mengangkat kepada selain Allah, sedangkan yang selain Allah itu adalah jelas ada punya kekuasaan untuk menunaikan hajat untuk dirinya saja, kada mampu. Kada mampu minta lawan siapa, orang tuh masih berharap lawan Allah kan. Kudrat iradatnya masih dikuasai Allah Ta'ala. Minta kepada makhluk, sedangkan untuk dirinya saja itu kada punya kekuasaan. Bagaimana hendak kuasa memberi kepada makhluk. Nah, ini bagi diri kita, hati kita tuh yang pertama dulu ta'aluk, ngaranya hubungan lah, ta'aluk hubungan pada Allah Ta'ala dulu. Yang kedua, hanya kita disyariatkan untuk berikhtiar ataupun berusaha. Itulah letaknya akal tadi untuk berpikir, hati untuk merasai, anggota badan untuk menampakkan ketaatan. Nah, jadi anggota badan itu untuk menampakkan ketaatan. Hati tadi ibaratnya langsung kepada Allah Ta'ala. Akal ini adalah untuk berikhtiar. Imam Ghazali kayak itu, madahi. Akal ini itu adalah digunakan untuk berikhtiar, berpikir.
Nah, hati ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Anggota badan menampakkan keadilan. Maksudnya ketaatan. Nah, insya Allah kita selamat. Jadi kada sampai kita menggunakan syirik hati. Dan kita kawa ibaratkan menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya berikhtiar. Karena kada seberataan kita tuh, kada seberataan hamba Allah nih dalam posisi pana yang berkepanjangan. Pana tuh nah, atau disebut hal tuh kada seberataan, itu bila-bila masa hal tuh. Misalnya orang tuh ibaratnya pana billah, kada merasa apa-apa, itu sekali-sekali aja. Atau pana bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun sekali-sekali saja. Atau pana bi syekh dengan guru. Nah, jadi orang tuh ada kada merasa diri. Kada merasa diri nih. Bisa orang tuh tenggelam di Allah Subhanahu wa taala, jadi kada merasa dirinya seorang nih. Melihat diri ini kada lagi. Nah, dilihatnya adalah perasaannya adalah ibaratnya nur Allah aja. Nah, tapi itu sekali-sekali aja juga. Ada sepanjang masa. Yang kedua, orang tuh bisa pana yang disebut adalah pana bi Rasulillah. Seakan-akan kada kecuali nah ada ini adalah juz'un min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bisa juga sekali-sekali aja juga. Nah, ada juga orang tuh pana bi syekh wali. Nah, bepana bi syekh dah. Jadi tiba-tiba siapakah ibaratnya datang syekh ataupun guru, adapun wali kutub, hidup ini kena merasa dirinya lagi. Nah, ada tuh adalah dikuasai oleh syekh tadi. Nah, tetapi orang tersebut pun sekali-sekali aja ada sepanjang balalawasan. Nah, pasti akan kembali kepada akal dan hati dan anggota badan lagi. Makanya ketika kembali kepada akal, maka akal ini sesuai dengan ikhtiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anggota tubuhnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau pana tadi, orang tersebut kada dihukum, tasarah aja disebutnya, tasarah aja gawiannya, ngarnya pana. Nah, itu yang pana bujur-bujur. Pana yang bujur-bujur. Jadi orang tuh karena hal aja. Orang tuh karena hal ya. Nah, biasanya orang yang belajar nang tasawuf, nang sudah salik, ini pasti merasakan namanya pana bi syekh, paling kada pana bi Rasulullah, pana billah. Nah, itu. Jadi jahidin di sini janganlah ketika masih berakal, masih punya hati dan merasa diri ada, janganlah sekali-kali mengangkat tangan hajat keperluan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi didahulukan dulu Allah taala. Hanyar berusaha batakon minjem duit ya. Nah, sunnah Nabi juga sudah berusaha sudah, berdoa sudah. Nah, hanyar turun ke bawah menjadi abdun tadi. Nah, hanyar bertakun ada duit kah? Nah, misalnya hendak minjem duit tuh. Nah, ikhtiar dulu. Hanyar ikhtiar. Karena kalau orang tuh hidup hanya tauhid semata, kada kawa hidup. Kada kawa hidup. Karena tauhid ini berlakunya yang menguasai tauhid ini, menguasai hati, itu ketika orang itu pana. Sedangkan kita nih pana pun kada. Hanyar baru adalah
mengetahui ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid. Belum kita nih panah, belum. Belum panah kita nih. Nah, jadi apabila engkau menghendaki Allah Ta'ala hajat, kepada Allah Ta'ala hajat, atau untuk menghilangkan suatu bala, nah, ringan anak, dicoba, susah hidup. Nah, fa'alam annahu la rafi'alaha siwahu. Ingatlah hujah kitab ini, sesungguhnya tidak ada tempat meminta, tidak ada yang bisa menghilangkan daripada bala bencana tadi, dan tidak bisa ada yang mengabulkan doa siwahu selain Allah Ta'ala. Nah, it yastahilu ayarfa gairuhu, mustahil jadi makhluk tuh punya kemampuan, mustahil. Nah, kenapa kita nih ibaratnya terhijab dengan Allah Ta'ala? Yang pertama, kita belum diberikan hidayah taufik, kan itu yang pertama. Yang kedua, kita nih ibaratnya ilmu ketuhanannya tuh hanya di akal, belum di zauk, di hati belum. Nah, tetapi ada juga faedahnya, walaupun di akal, di ilmu, tetapi walaupun belum ke zauk, itu sudah ada mengarah gitu kan. Jadi tingkatannya nih, kita tuh apabila sudah dirasa di zauk, ngaran dirasa tuh itu nyaman benar. Ibaratnya sesuatu tuh dari Allah, minallah, ilallah, billah, nyaman. Terdahulu dah, kasih itu berdahulunya. Tetapi kalau masih di ilmu, di akal, maka hatinya tadi belum merasa, belum jauk. Mustahil jahidin kalau ada makhluk ngampu nang itu. Karena apa? Makhluk itu ketetapannya lemah. Dan hubungan engkau kepada hajat engkau kepada orang yang berhajat seperti mana engkau juga. Nah, kita tuh nambah hajat lawan makhluk, sedangkan makhluk tadi ada punya hajat lagi, punya keperluan. Mustahil jadi kita ini orang tuh mampu. Nah, tetapi kita berikhtiar adalah berusaha, sakit berobat, lapar makan, kan, ngantuk tidur. Nah, karena pulang di makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Allah Ta'ala menampakkan kejelasan daripada kekuasaannya pula. Jadi tiba-tiba ada aja orang mantari duit, kan, itu jadi Allah Ta'ala menjelaskan, menetangkan. Tiba-tiba kesana kemari berubat, kada wagas-wagas, sekalinya kada jauh dari rumah, wagas. Nah, berarti Allah Ta'ala hendak menjahirakan, menjelaskan bahwa kodrat iradatnya, kekuasaannya terletak pada ciptaannya. Nah, tidak. Maka berkatalah sebagian daripada ulama, barang siapa yang berpegang teguh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang tertipu. Nah, tertipu dari perkara yang tidak kekal. Nah, karena makhluk itu kada kekal. Bisa garing, bisa sakit, bisa susah. Sugih pun kada kekal, kuat pun kada kekal. Nah, jadi tertipu jahidin di sini orang yang berpegang teguh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya orang berpegang teguh kepada makhluk tersebut karena tipu, dan
makhluk itu kada mempunyai sesuatu yang lawas. Maka berpegang teguhlah kepada ad-daimu al-qadimu, yang lawas dan qadim, yang tidak bisa hilang dan tidak bisa menghilangkan. Dan maha pemberi dan maha menganugerahi, yang selama-lamanya menganugerahi dan memberi selama-lamanya. Dan janganlah kamu berpegang teguh kecuali kepada zat yang lama-lama, yang lama memberikan anugerah dan pemberian. Fi kulli nafsin wa hinin wa awanin wa zamanin, setiap saat, setiap hembusan napas, setiap zaman dan setiap keadaan. Allah Ta'ala itu maha memberi. Nah, makanya di sini ada disebut kita tuh adalah tafakur bin nikmat. Maka berpikir sekali-sekali tafakur bin nikmat. Setiap keadaan Allah Ta'ala tuh kada berpisah. Lalu kita nih, kalau orang yang masih pemulaan mubtadiin dalam tauhid mengatakan bahwa kita ini adalah gawian Tuhan. Setelah digawinya, diulahnya, kada terpisah kita tuh daripada gawian sidin. Nah, kada terpisah. Kalau kita terpisah, maka kada berfungsi. Urat saja yang ada di dalam tubuh kita kada difungsiakan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan garing, sakit. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alu lima yurid, menggawi sesuai dengan kehendak sidin. Nah, itu yang kita tafakuri dalam hati kita, bahwa Allah Ta'ala tuh kada jauh lawan diri kita. Jadi diri kita inilah gawiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bertauhid ke arah tauhid af'al. Itu hejegin kalau kita langgangi, kita lazimi, harap benar sudah. Selamat kita sudah. Tauhid af'al. Kalau hendak tertinggi lagi, tauhid sifat. Bahwa diri kita ini adalah jamal Allah, kamal Allah, ataupun jalal Allah yang ada di dalam tubuh kita dan alam semesta ini. Jadi sifatnya dah. Tapi kalau bagi orang-orang yang dibukakan ma'rifatullah, sifat Allah tuh terasa, bukan sekadar pandir. Terasa. Sifat Allah, keagungan Allah tuh terasa. Dan dimulailah dibukakan yang disebut namanya beberapa hijab. Hijab tak, apabila orang tuh melanggangi sudah dipiil Allah Ta'ala, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi, dipahamakan. Maka kalau sudah terbuka yang disebut hijab tadi, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi, asma-asma Allah tuh akan diberi juga lawan orang tersebut. Tetapi biasanya bagi gimit, kada kawa langsung. Nah, apabila orang tersebut sudah diberi kepahaman tentang sifat Allah, berarti orang itu ibaratnya termasuk khalifatullah. Nah, sampai apabila sudah diberi sifat Allah Ta'ala, ujung-ujungnya dipahamakan dulu. Namanya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawas kalawasan sudah paham, hanyar diberikan ibaratnya merasai namanya zat Allah Ta'ala. Nah, ini kalau sudah sampai ke situ zat Allah Ta'ala merasai, makalah disebut orang itu adalah salik yang sampai. Salik yang sampai.
orang yang mengembara tetapi sampai kepada tujuan. Yang disebut orang tersebut adalah hasil. Berhasil sudah. Apabila ibaratnya dijat tadi. Nah, tetapi orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala nadir, langka, didin, langka benar. Yang sampai ke jatuh langka. Kita inilah kawa memahami fi'il Allah Ta'ala aja tuh harap benar sudah. Harap benar sudah. Memahami imbah itu dirasai pulang. Kalau diberi Allah Ta'ala sampai ke jauh, sampai ke rasa itu harap benar sudah. Nah. Dan kalau fi'il Allah Ta'ala ini kawa diusahakan. Nah, sedikit kita paku diusahakan tuh memberikan gawian Tuhan. Nah, dikembalikan ini gawian Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Inya yang menciptakan, Inya yang menjaga, Inya yang memelihara, Inya yang memberi rezeki. Nah, itu ibaratnya bisa dipahami ataupun masuk akal. Nah, tetapi apabila diberikan oleh Allah Ta'ala rasa, nah itu lebih mantap lagi. Nanti hatinya tuh ada terkesan dengan keadaan. Jadi kalau sudah orang tuh fi'il Allah Ta'ala sudah paham, rasa, nah itu mengarah kepada orang tua adalah ikhlas. Ikhlas. Kita ini kan ngalih mencari ikhlas. Karena hati ini masih terbagi-bagi pemikiran. Hati kita masih terbagi-bagi. Jadi ikhlas di sini memang ada bermacam-macam ikhlas lah. Ada ikhlasna orang kita ini pokoknya semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu tuh Bang. Tetapi hati ini kadang-kadang masih bercampur. Karena orang lain, karena dilihat orang. Tetapi taruh saja jahilin. Kita riba amal, jangan meninggalkan amal. Karena ikhlas ini adalah rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita ini mencari ilmu harus menerus saja. Di mana aja majelis datangi saja. Nah, insya Allah lebih-lebih lagi masalah urusan hati. Nah, kita datangi mudah-mudahan ibaratnya berikit. Nah, berikit. Dan sesuai kita menuntut diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, taufik, ya sudah. Guru siapa aja kada kau memberikan hidayah. Guru siapa aja kada kau memberikan hidayah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Ujahidin di sini ada satu kisah namanya Atta Al-Harsani. Jadi beliau ini bertemu dengan seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih di satu jalan. Nah, ini ulama sama ulama bertemu di jalan. Uja Atta Al-Harsani nih, hai Syekh, berilah kepadaku satu hadis Nabi. Yang hadis itu aku akan menjaga, aku akan hafal jadi. Kemudian Syekh tadi mengasihlah suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud, hadis kursi nih, mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, amma wa izzati wa jalali la yantansiru bi abdu min ibadi duna khalqi i'lam. Hai Daud, ingatlah
dengan kebesaranku dan kemuliaanku, tidak ada seorang hamba minta tolong dari hambaku itu selain kepada makhlukku. Nah, jadi kada meminta seorang hamba itu kepada makhluk, hanya meminta kepadaku pertolongan. Ketahuilah oleh engkau, hai Daud, aku tuh lebih paham, a'lamu jalika min yatihi. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh melihat hati orang ini, nah, niatnya. Niat ini kan kada kelihatan. Hanya seseorang tuh aja yang punya niat, yang tahu dalam dirinya punya ada niat. Nah, jadi Jahidin di sini, kalau ada seorang hamba tuh nah meminta kepadaku, sesungguhnya Allah Ta'ala tuh tahu akan isi hatinya. Nah, ini bujur-bujur kah berdoa orang nih ya? Atau sekedar pura-pura aja kah? Nah, nah sesungguhnya Jahidin, kalau seandainya hatinya tadi bujur karena aku, maka aku jadikan bumi dan langit itu yang 7 lapis dan 7 lapis bumi itu menjadi mudah seberkaan. Mudah farjan wa makhrajan, mudah urusan. Nah, doanya tadi benar-benar kepada Allah Ta'ala. Nah, minta duit bujur-bujur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sembuh, ya Allah, ya Allah. Nah, tapi lihat tipang dulu diri kita ini berdosakah banyak atau kada? Kenapa jadi kita kabul? Banyak dosa. Banyak dosa. Iya berdosa, makanya kita ini disuruh istighfar terus. Kembali hati ini, kembali. Padahal Allah Ta'ala tuh parak penalon hati kita nih. Seandainya bukan karena dosa dan nafsu nih, kita nih sudah kawa melihat keajaiban langit dan bumi itu. Kawa melihat surga dan neraka. Kawa melihat Nabi datang hadir. Kawa melihat malaikat. Tapi gara-gara dosa terlalu banyak, akhirnya terhijab. Nah, jadi kita tuh ibaratnya kalau ada masalah doa, hati dulu bujurkan. Sebelum kita nih ibaratnya bujur-bujur dengan Allah Ta'ala, kita lihat dulu dosa kita nih, istighfar itu, taubat dulu, taubat. Nah, taubat, mana hak-hak kita nang ada baik. Nah, itu. Jadi Jahidin, sesungguhnya kalau orang tuh bujur-bujur hatinya kepada Allah Ta'ala, maka dibuka akan seberkaan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kayak apa tuh? Ini janji Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Dan janji Nabi Daud kepada Allah Ta'ala, apa janji yang ini juga bisa digunakan orang Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur, betul. Apa niatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, jadi di sini barang siapa seorang hamba daripada hambaku, tapi meminta kepada makhluk. Apa bahasa kita tuh menjilat pada makhluk. Nah, bukan kepada aku. Aku tuh tahu juga hatinya. Pura-pura benaham kepada aku. Jadi Allah Ta'ala pura-pura. Padahal hatinya tuh minta pada makhluk. Maka jadi aku akan putuskan daripada dunia ini yang 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan aku amblasakan. Nah, sumpah bumi kalau pada, dan aku kada peduli lagi. Nah, mana nang runtuh bumi? Lan orang tersebut, karena orang itu tahu sudah ilmunya, paham sudah jalannya, tetapi masih munafik hatinya. Nah, ini teguran bagi orang yang paham. Wali kira-kira sudah kan kita kur, maka balanya langsung cepat. Kalau wali ini cepat
balanya. Tahu jalur, tapi masih ibaratnya mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Maka janganlah ta'ala, aku beri bala, bisa diturunkan daripada bala, dihancurkan daripada gunung namana, bumi namana, lapisan namana ya. Nah, makanya apabila ada seseorang wali Allah, ibaratnya hatinya masih kada terima, kada ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini balanya langsung kontan. Nah, Dopang. Nah, tetapi kalau orang yang biasa, ibaratnya balanya lain lagi, sesuai dengan kadarnya seseorangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dan diberikan oleh Allah taala hidayah taufik untuk diberikan kepahaman dan bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik, nawwir qulubana bihidayatik, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum.